A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaifa halukunna dan ustazah semua. Semoga Ananda semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang ceria, ya, serta sudah siap untuk menerima pelajaran yang baru, ya. Amin Allahumma amin. Nah, semoga sebelumnya itu Ananda sudah memahami materi sebelumnya hingga sekarang bisa menerima materi yang baru, ya. Amin Allahumma amin. Nah, Ananda semua, ya, pada kesempatan ini, ya, kita akan memahami kandungan hadis Arba'in An-Nawawi kelima. Nah, kemarin kita sudah belajar mengartikan, sekarang kita coba pahami kandungan hadisnya. Nah, oke. Kemarin, ya, oke, lihat gambar ini, ya, perhatikan gambar ini. Sama seperti saat kita mulai pelajaran-pelajaran yang kemarin, ya. Saat kita mulai pelajaran-pelajaran kemarin selalu ada gambar, kemudian diminta untuk diamati, kemudian berikan tanggapan. Berikan tanggapan Ananda. Bagaimana? Nah, lihat di sini, ya. Nah, kemarin Ananda sudah belajar hadis Arba'in yang kelima. Ya, hadis Arba'in An-Nawawi yang kelima tentang perbuatan bid'ah tertolak, ya. Oke, kita coba sebentar. Oke, lihat di gambar ini, ya, lihat di gambar ini, ya, lihat mutiara hikmah di bawah sini. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, coba berikan tanggapan. Misalnya, lihat ini kebiasaan kaum apa, ya. Ya, buka bukunya, ya. Halaman 34. Nah, coba lihat di situ, ya. Nah, kenapa orang Islam tidak boleh meniru kebiasaan atau tradisi, ya, tradisi orang yang bukan beragama Islam? Nah, itu. Nah, coba tulis pernyataan dan tanggapan di buku Ananda, ya. Nah, itu. Coba tulis dulu. Ya, jadi nanti setelah kita pelajari, Ananda akan mendapatkan gambaran. Kenapa? Oke, sudah tulis belum? Silakan di pause. Nanti tulis dulu, kemudian baru mulai lagi, ya. Oke. Nah, sekarang, ya, tadi ditulis bahwa sini kan mutiara hikmah, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah hadis, ya, sebuah hadis, ya, sebuah hadis, ya, hadis riwayat Ibnu Umar, ya. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, derajatnya hasan. Nah, di situ. Jadi, kalau misalnya nih Ananda sudah sampaikan hadis berarti adalah bisa jadi perkataannya Rasulullah, ya. Perilakunya Rasulullah, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada perkataan Rasulullah, ya, berarti itu adalah ya, sebuah peringatan atau perintah seperti itu, ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya Anda lihat ini, kebiasaan siapakah ini, ya? Kalau misalnya kita lakukan ini, menyerupai siapakah ini, kebiasaan siapa ini, ya? Nah, coba kira-kira apakah pada, ya, orang Islam, ya, atau dari Rasulullah, ya, dari Rasulullah dan para sahabat melakukan perayaan seperti ini, ya, pada hari ulang tahunnya, ya. Tidak ada, ya, contohnya, ya. Nih. Jadi kemudian ini adalah kebiasaan orang-orang yang bukan orang Islam. Jadi kita disuruh untuk tidak menyerupai mereka. Nah, adapun, ya, Ustazah jelaskan dulu. Ustazah jelaskan dulu kenapa orang Islam tidak boleh meniru kebiasaan dari tradisi orang yang bukan beragama Islam. Nah, tadi sudah dijelaskan karena adalah perintah
Rasulullah. Nah, itu supaya kita mulia, seperti kita bisa beda ya dengan mereka ya, dan kita mendapatkan pahala karena kita melakukannya ya, mengikuti sunnah ya, mengikuti perintah Allah ya. Nah, yang tadi ya, barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka ya. Maksudnya itu adalah dalam bentuk ya, dalam bentuk pertama misalnya dari penampilan dan pakaian mereka ya, dari berpenampilan dengan pakaian mereka, yaitu kita jangan meniru yang demikian ya. Pakaian orang Islam itu semuanya menutup aurat, ditutup auratnya dengan sempurna ya. Kemudian apa namanya nih, kalau misalnya orang yang bukan orang Islam ya, nampak auratnya ya, terlihat ataupun misalnya mereka berpakaian, mereka itu tidak sempurna menutup auratnya ya gitu. Nah, jadi jangan demikian ya. Kita harus berpenampilan dan dengan pakaian kita, dengan yang sudah disyariatkan. Kemudian berperilaku seperti gaya hidup mereka. Nah, dari gaya hidupnya misalnya ya. Nah, gaya hidup. Nah, ini seperti ini kan gaya hidup mereka juga ya kan? Ini gaya hidup mereka. Kalau misalnya ulang tahun dirayakan dengan kue, acara tiup lilin, nah, dan sebagainya. Nah, ini yang mana tidak ada ya, bukanlah kebiasaan ya, bukanlah gaya hidup seorang muslim, karena memang Rasulullah pun tidak pernah mencontohkannya ya. Kemudian beretika dengan etika mereka ya. Nah, ini banyak, panjang pembahasannya, tapi gambarannya saja. Kemudian berjalan di atas jalan hidup dan petunjuk mereka. Nah, kata-kata mereka kita jadikan pegangan, atau misalnya ya, petunjuk-petunjuk mereka kita gunakan sebagai pegangan, padahal pegangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita wajib harus mengikuti petunjuk itu ya, karena tidak ada ya petunjuk yang lebih baik dan memang yang benar ya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah disempurnakan ya petunjuk kita Al-Quran. Kemudian ya, berpakaian seperti pakaian mereka. Nah, itu ya tadi juga Ustazah bilang dari penampilan ya, berpakaian seperti pakaian mereka. Misalnya pakaian ibadah mereka seperti apa, ditiru. Atau misalnya pakaian-pakaian yang maksudnya menampakkan kalau kita menggunakan itu kebiasaan orang apa, orang yang bukan orang Islam, atau misalnya kaum apa ya, terlihat seperti misalnya menggunakan apa, misalnya ada kebiasaan di tahun baru ya menggunakan topi kerucut, atau misalnya ketika Natal menggunakan baju-baju warna merah dan topi Natal dan sebagainya. Itu jangan ditiru ya, karena nanti kita bahkan jadi menyerupai mereka sehingga kita pun dinyatakan ya masuk bagian dari mereka. Nah, seperti itu ya. Nah, tayyib anak-anak Ustazah, oke, jelas ya untuk yang gambaran yang ini tadi ya, untuk yang ini. Nah, oke, mungkin sudah dapat gambaran. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita lanjutkan mengenai kandungan hadis. Nah, kandungan hadis ya. Oke. Setiap perbuatan, yang pertama ya, bismillah. Nah, setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak ya. Tadi perbuatan ibadah contohnya apa saja? Misalnya sholat tapi tidak sesuai dengan dalil, maka itu tertolak. Atau mungkin kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya, nah maka itu juga tertolak. Sudahlah capek ya, kemudian itu tertolak ya, tidak dapat apa-apa. Dan bahkan lebih bahayanya lagi, kita menjadi seseorang yang menyuburkan perbuatan yang tidak ada dalil syar'inya.
sehingga itu terus turun-menurun dilakukan oleh orang lain. Itu bahaya ya. Nah, kemudian larangan melakukan perbuatan bid'ah berdasarkan syariat ya. Nah, yang tadi perbuatan bid'ah dijelaskan di buku Ananda ya, halaman berapa? Ada yang ingat nggak? Ada ya di buku Ananda. Di bawah matan hadis ya ada penjelasan mengenai bid'ah, yaitu halaman 26 bagian paling bawah ya. Perbuatan-perbuatan yang dinilai ibadah ya, dinilai ibadah tetapi tidak bersumber dari ajaran Islam dan tidak memiliki landasan yang jelas ya, atau lebih dikenal dengan istilah bid'ah. Jadi jelas ya ini ya. Perbuatan ibadah itu sudah banyak dilakukan oleh perbuatan ibadah yang sudah ada contohnya, sudah banyak sekali ya. Bahkan mungkin kita saja belum tentu bisa kita itu tidak bisa sepenuhnya melakukannya seperti apa yang Rasulullah lakukan ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita tambah-tambahkan ibadah baru ya. Ibadah baru itu ada. Dan lihat, Ananda sudah belajar hadis arba'in yang kelima, bahwa perbuatan itu tertolak. Jadi sudah dapat ilmunya ya, jangan dilakukan demikian ya. Lakukanlah perbuatan ibadah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Taib. Nah, lanjut yang ketiga, Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba, yaitu mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtida, yaitu mengada-ngadakan sesuatu tanpa dalil ya. Apa itu ittiba? Ya, mengikuti berdasarkan dalil ya, bukan ibtida. Nah, ibtida itu mengada-ngadakan sesuatu tanpa dalil ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menjaga agama ini dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ngada ya. Itu ya, jelas ya nih. Nah, ingat ya, syarat amal perbuatan ya, syarat diterimanya amal dan perbuatan adalah yang pertama itu ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Nih, ingat ya, ittiba itu mengikuti berdasarkan dalil. Ittiba mengikuti berdasarkan dalil. Jadi kalau misalnya meskipun Ananda ikhlas tapi misalnya tidak ittiba tapi ibtida, nah ya, maka itu tertolak ya. Meskipun sudah ikhlas ya, jadi ikhlas saja tidak cukup ya. Nah, lanjut ya, atau ittiba saja tidak ikhlas, maka ya seperti orang beramal namun tidak ikhlas, jadi tidak diterima. Maka kedua-duanya penting. Lanjut yang keempat, agama Islam adalah agama yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla sempurnakan dan tidak ada kekurangannya ya. Allah sudah sempurnakan ya syariatnya ya, dari yang terdahulu sampai yang terakhir disempurnakan ke dalam Al-Quran ya. Yang Al-Quran kan diberikan kitabnya kepada Rasulullah SAW yang untuk disampaikan kepada umatnya ya. Nah, itu. Jadi itu adalah kitab yang paling sempurna dan tidak ada lagi setelah itu ya. Jadi tidak ada kekurangannya, jadi jangan ditambah-tambah lagi. Yang ditambah-tambah lagi itu biasanya yang apa? Yang tidak sempurna. Kalau sudah sempurna bisa ditambah lagi. Kalau ditambah lagi berarti sebelumnya belum sempurna. Jadi agama Islam itu sudah sempurna. Jadi tidak perlu ditambah-tambahkan lagi ya. Ibadahnya ya karena itu tertolak. Agama sudah sempurna. Kalau misalnya ditambah juga berarti sama seperti kita itu menganggap agama tidak sempurna ya. Nah, itu. Tayyib. Nah, Ananda sudah belajar mengenai kandungan hadis arba'in yang ke-5. Nah, coba sekarang renungkan ya, bahan renungan untuk kita ya. Nah, jangan kalian campurkan yang hak dengan yang batil sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, yang hak ini adalah yang benar, yang batil yang salah, sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, ini kita kalau sebelumnya mungkin belum tahu mengenai larangan
melakukan atau perbuatan bid'ah tertolak. Nah, sekarang jangan kalian campurkan yang hak dengan yang batil sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, ini sekarang kita sudah tahu. Nah, sekarang jangan kita campurkan ya yang hak dengan yang batil. Padahal kita mengetahui. Nah, itu bahaya ya. Karena sudah dapat ilmunya. Jadi jangan dicampurkan ya. Semoga Allah mudahkan ya kita bisa istiqomah dan Allah mudahkan kita jauh dari kelalaian-kelalaian dari mencampurkan yang hak dengan yang batil. Amin Allahumma amin. Nah, ya itu anak-anak ustazah ya mengenai kandungan hadis arba'in yang kelima ya. Hadis arba'in An-Nawawi yang kelima. Nah, anak-anak ustazah ya, untuk selanjutnya ya, silahkan ya, sudah selesai, ustazah sudah jelaskan semuanya, nanti silakan dibaca lagi, di murojaah, dipahami. Nah, kalau sudah selesai, silakan lihat di buku Ananda ya. Ini lihat di halaman 34. Lihat di halaman 34. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, nih jelaskan. Jawab ini. Ya, insya Allah nanti tugasnya akan saya berikan ya. Nah, kemudian nih berilah tanda centang pada kolom. Nih, pada kolom sangat setuju, setuju dan tidak setuju yang sesuai. Nah, itu. Ada ya di sini ya, semuanya sudah saya jelaskan. Ya, kalau misalnya nanti di sini ya yang benar isi dengan sangat setuju ya, ini harus berdasarkan ya, kalau misalnya ibadah harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada tuntunannya maka tulis tidak setuju di situ ya, kayak gitu. Oke. Nah, itu saja ya dari ustazah. Syukron ala ihtimamikum wa afwan ala khotai ya. Jazakillah khair ya, jazakunallah khair atas perhatian anda semua, semoga bermanfaat ya. Hadza wallahu a'lam. Ya, terus dipelajari ya, terus di murojaah pelajarannya ya, semoga Allah mudahkan ananda memahami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.